Saudara, saya di Singapura bukan mau opnam, bukan mau berobat. Saya cuma mau check up. Dari pelayanan di Batam, nyebrang check up. Cek alat saya Medtronic, kejut jantung. Kejut jantung itu kalau saya dapat serangan, dia kerja sehingga saya tidak mati. Tetapi sekarang kejut jantungnya yang mati. Yang periksa orang Medtronic. 5 menit saya nggak sadar. Sehingga saya ditanyain sama dokter, takut memori saya keburu rusak. Tapi puji Tuhan, lengkap semua sampai detik terakhir saya masih ingat. Tapi masalah, ini harus segera dipasang. Maka dipasang, dioperasi. Ada problem lagi. Lalu pompa itu ternyata sudah jadi induksi. Pompa yang sebetulnya ya sedikit-dikit masih bisa kerja, rusak semuanya. Mempengaruhi semua. Ya, sehingga ini kena kayak sikring di mobil begitu ya, kena satu bisa berentet ke yang lain. Begitulah saya. Sehingga akhirnya saya mesti periksa lambung. Endoskopi 2 kali, kolonoskopi, semua serba double. Cari lagi pendarahan di mana. Pembuluh ini tarik, putus sambung. Totally saya 12 jam dioperasi. Menghabiskan 17 kantong darah manusia. Belum ada itu. Di Indonesia saya mati. Secara manusiawi. 17 kantong itu kurang lebih darah 1 orang. Sehingga Bank Darah Singapura kerjasama. Tapi saya juga tahu sesudah dokter cerita. Lalu dokter operasinya bilang, "You tahu, waktu kondisi titik tertentu, saya sudah berhenti. Liwat." Dia punya feeling ya. Namanya dokter. Tapi dilihat lagi saya bergerak. Langsung dia semangat lagi. Kerjain dan lolos. Sehingga di Singapura saya dikenal. Pasien mujizat. Ya. Saudara. Tak enak sakit. Di ICU 3 bulan. You gak bisa gerak gini. Saya gak bisa jalan sekarang. Boro-boro jalan. Berdiri saya gak mampu sendiri. Rasanya kesel. Orang yang serba bergerak. Beban saya berat sekali. Saya manusia yang super sibuk. Tapi saya tahu. Tuhan sayang saya. Dia perlu itu mau ngajar saya. Masa saya mau melawan dia? Sehingga saya berkelahi dengan ribut dengan orang di sekitar. Kenapa gini, kenapa? Tapi saya juga ribut dengan diri saya. Kenapa lo cengeng? Katanya lo betulan. Malu lagi. Jadi saya bolak-balik gundah gulana perasaan saya. Sampai pada akhirnya saudara. Melewati masa-masa krisis. Harusnya mati hidup lagi. Saya cuma waktu titik itu kedua kali. Sesudah 2014, saya bilang, "Tuhan, aku siap, bawalah. Tapi, kau suruh aku Kalimantan sama Papua. Kalau aku salah, ampuni, bawa aku." Tapi dia hidupkan aku. Untuk membereskan urusan. Sehingga waktu saya sadar, saudara, saya dikabarin, sertifikat Papua yang 2 tahun kami urus, sudah keluar. Ya, thanks God. Kita mestinya peresmian STT Juni ini. Saya sampai Sabtu di sini gak mungkin pergi. Hanya rupanya anak-anak entah gimana mereka tunda. Saya tahu pasti ada kekurangan teknis yang mereka belum selesaikan. Tapi penundaan di kekurangan teknis berkah buat saya. Itulah cara Tuhan. Dia mau ngomong apa? Iya, Dirjen hadir. Lihat kita punya. Belum ada STT. Gedung selesai semua, dosen lengkap, baru dimulai. Kita. Dan bangunan kita mendekati culture setempat. Karena arsiteknya orang ITB di Bandung. Seorang anak Tuhan yang punya jiwa. Dan dia akan bangun di Papua. Saya menggebu-gebu mau bangun Papua. Kita menghadap punya di gunung, menghadap Samudra Pasifik. Kita lihat kapal lalu lalang.
Di atas kita hutan lindung. Kita akan kerjasama pemerintah bangun taman. Sehingga naik ke atas, Anda memandang ke seberang, Danau Sentani. Seberang sini, laut. Itu view paling bagus. Sehingga saya bertanggung jawab, bukan hanya sekolah yang hadir. Tapi tempat di mana bisa ada tamu datang, keluar masuk, dan kita latih untuk memahami Injil. Kita akan membuka pelayanan misi pegunungan di Papua. Beban saya kuat. Sehingga sembuh itu, ini baris pertama, kita ngerti. Yang saya mau katakan pada kita semua, bagaimana kalian belajar untuk mengerti kehendak Tuhan? Jangan pernah merasa kamu pintar. Jangan pernah merasa kamu hebat. Kalau Tuhan berkata, ada dua aspek. Dia kata sama kamu, atau kamu minta sama dia, lalu kamu bilang, itu maunya dia. Siapa yang bisa menguji itu? Nobody. Di atas kita nggak ada rasul lagi. Hanya antar kita. Sehingga ada satu kelompok namanya konfirmasi. Saya akan berkata, waktulah guru konfirmasi paling hebat. Buah hidupmu. Itu yang orang bisa lihat. Di situ akan tahu orang ini benar atau tidak. Terlalu banyak orang bicara Papua, tapi do nothing. Terlalu banyak orang bicara pedalaman, tapi do nothing. Hanya brosur yang beredar. Maka tahulah kita, ini enggak. Kalau kamu merasa ini enggak benar, kerjakan yang benar. Kamu yang pergi. Wah, saya enggak ada waktu. Kamu pun enggak benar. Jadi kita belajar mengadili diri. Belajar membedah, menghantam diri kita. Ya. Karena enggak ada urusan. Kalian semua mau benci aku, terserah. Tapi jangan sampai Tuhan benci aku. Kalian menyukai aku. Lebih bagus aku dicintainya. Mencintai dia. Walaupun karena itu aku buta, umurku pendek, tidak masalah. Cintanya itulah yang menghidupkan kita. Musa umur 120 tahun. Nabi terbesar. Karena menjadi pelopor perjalanan ke tanah perjanjian. Pelopor perjalanan, simbol dari kesementaraan kepada kekekalan. Meletakkan seluruh hukum Taurat dipakai oleh Tuhan. Musa hebat, hebat. Apakah dia sampai tanah perjanjian? No. Dia cuma tanah Nebo. Dimarahin Tuhan. Jika Musa yang hebat secara karya, dimarahin Tuhan, suruh sampai Nebo. Bigman Sirain mau apa? Masa aku mesti klaim umurku 20 lagi, 30 tahun lagi? No, terserah Tuhan. Dia mau kasih berapa? Ya. Kalau dia mau cabut kembali, terserah. Itu hak dia. Urusanku adalah melakukan yang dia mau. Doaku adalah ajari aku Tuhan. Maumu, tegur aku kalau salah. Jangan biarkan. Dan aku berterima kasih sama Tuhan. Dia bimbing dalam yang kujalani. Musa sampai Nebo. Israel masuk. Satu nabi lagi, nabi besar. Musa itu mati, matanya masih tajam. Kulitnya apa semua masih oke. Sehingga muncullah sekarang teologi Musa. Bagaimana rahasia umur 120 tahun. Kenapa itu yang kau ributkan? Bagaimana rahasia sepanjang hidup melayani Tuhan. Itu yang penting. Mau berapa ke umur itu. Saya harap jemaat belajar. Jangan cari yang enak, lalu kasih label Tuhan. Kita mau ikut ke sana. Salah. Elisa menyembuhkan Naaman dan banyak yang lain. Tapi Alkitab mencatat, maka meninggallah Elisa karena sakit yang dideritanya. Elisa menyembuhkan Naaman sang panglima dari kusta. Menebar api dengan luar biasa. Tapi dia mati karena sakit penyakitnya. You mau ngomong apa? Dia mati. Tapi satu waktu ada rombongan mau bawa orang kubur. Rupanya rombongan musuh mereka datang ketakutan. Mayatnya dilempar. Mayat itu kena ke tulang Elisa.
ke kuburnya dia. Bangun lagi. Beritahu aku, apa hebatnya Elisa? Tulangnya hebat, omong kosong. Tapi Tuhan mau bilang, hambaku boleh mati sakit. Jangan kau pikir sakit yang mematikan dia. Aku Tuhannya. Sehingga orang bisa mendapat berkat. Dan aku berdoa, hidupku boleh jadi panutan. Matiku boleh jadi kenangan. Paling tidak anak-anak yang sudah mencapai ribuan, baik yang masih sekolah, di SKM, kuliah, dan sarjana. Mereka bisa ingat bapaknya. Ya. Sahabat-sahabatku bisa ingat semua. Saudara-saudara, di dalam hidup ini, mau kamu tebak apa? Wah, puji Tuhan, Tuhan berkati dapat rumah. Lah, emang kalau kamu jual rumah, Tuhan gak berkati? Karena nolong orang, kamu ketipu, kamu habis barangnya. Demi Tuhan yang hidup. Jangan kau pikir Tuhan tidur. Tapi Tuhan mau kau lewati itu. Betul kau Kristen? Buktikan. Kalau tidak, jangan ngomong. Kau mau melayani Tuhan? Buktikan. Jangan ngedumel. Saya bersyukur dikasih 3 anak. Anak pertama sudah ciptakan 1 CD. Ciptakan lagu yang tadi. Lalu beberapa lagu. Tapi saya selalu bilang Keisha. Kes, Papa lihat talentmu besar. Dengan yang kau hasilkan terlalu kecil. Fanny Crosby buta. 8.000 lagu. Iya Pak, sekarang kan sibuk. Anak segala macam. Tidak ada satu alasan pun yang pantas untuk kita berhenti berkarya untuk Tuhan. Kayak dokter. Saya bersyukur dia membantu pelayanan kita di misi karena pernah tinggal di Pauman ngadapin bagaimana praktek dokter yang mengerikan. Oknum dokter yang cuma mau uang, tak peduli nyawa. Termasuk terjadi kemarin pada jemaat kita. 5 pagi sampai sore gak diurusin. Padahal sudah gagal. Jantung. Diagnosanya salah lagi. Rumah sakit besar. Hanya mau menghindari pasien BPJS. Jahat. Kadang saya melonjak. Tuhan bakar orang itu. Kalau tidak dengan api, biar hidupnya menderita. Tapi saya tidak berhak. Itu hanya jeritanku. Biarlah Tuhan yang mengatur itu. Mengerikan susah. Uang. Maka saya berharap Katie juga belajar. Lihat hidup ini. Kamu makan sehari 3 kali dengan suami. Mau apa lagi? Tempat tinggal 1 perdeduan. Pergi jalan ada mobil cukup. Yang kurang adalah memperhatikan tiap orang. Saya harap kalian semua perhatiin juga. Anak laki-laki saya 1 Kenan. Sudah kerja. Ya. Saya tinggal lantar dia dalam doa saya. Saya masih sehat, dia ke jenjang pernikahan. Saya ingatkan dia selalu. Pelayanan itu kayak apa? Dia cerita sama saya. Waduh kerjaan gini. Kamu pelan-pelan. Tuhan pasti buka jalan. Kalau rezekimu, tidak ada yang bisa ngambil. Tapi kalau nggak rezekimu, besar pun jangan ngiler. Biarkan saja. Saudara, saya sakit. Bercanda. Karena teman ngobrol. Pak doain, kita beli 1 tower di Landmark. Lo beli tower melulu. Kasih gereja dong. Siap Pak. Mereka rapat. Kita dikasih 1 lantai. 200-300 meter. Landmark. Saya plan? No. Bercanda. Kalimat main-main kok jadi-jadian. Sekarang saya yang bingung. Gimana nih? Karena sebelumnya yang di Pontianak kita dihibah 1 ruko. Sampingnya lagi 1 ruko mau dijual. Ruko teman kita juga yang dulu dipinjamkan tuh mahasiswa. Saya bilang, yuk jual dah. Gereja beli nanti buat ibadah. Lalu istrinya telepon saya, kita udah rapat Pak, kita hibah. Saya yang ngurus semuanya. Jadi 2 ruko jadi 1, kita bobol, anak-anak alumni akan ibadah di sana. Siapa kamu? Gak ada apa-apa. Apakah harus menepuk dadaku? Karena aku menulis buku cukup banyak.
Apakah harus menepuk dadaku karena ribuan DVD dan VCD? Apakah harus menepuk dadaku karena membangun sekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang STT, Kalimantan sekarang kemudian akan membangun Papua? No. Maka itu anak-anak sekolah di Kalimantan. Dengarkan kata Bapak. Jangan sombong kamu. Jangan besar kepala kamu. Jangan membuat orang marah padamu. Karena kemarahan orang padamu, karena perilakumu. Itu adalah kesukaan Tuhan kepadamu. Kita mesti hidup benar. Kita mesti hidup dilihat, diteladani. Kita mesti bersyukur. Secara budaya pun, dari kampung bisa tinggal di kota. Thanks God. Lebih lagi kita kenal Tuhan. Maka hiduplah bertuhan. Jalani baik-baik. Ya, di Jakarta sekarang cukup banyak anak-anak kita juga. Saya bangun di Jakarta untuk pendidikan akuntansi. Maka rekan-rekan majelis, saya juga berharap. Jangan pernah menunggu mendapat piagam dari gereja. Palsu itu. Kalaupun kau dapat piala, omong kosong itu. Bisa merusakmu. Wah Pak, malah saya diomongin, difitnah. Puji Tuhan, itu rezekimu. Kuat gak kamu? Nikmati. Kalau bisa kau makan obat yang pahit, sembuh penyakitmu. Kalau kau mau cari obat yang enak, tidak sembuh-sembuh. Itulah hidup. Itulah fitnah. Itulah marah. Itulah keributan. Suami, istri, orang tua, anak. Demi Tuhan yang hidup. Kita bangun rumah kita. Semua kita punya kebenaran. Semua kita punya argumen. Masa saya enggak? Saya kerjanya sistematik serba cepat. Istri saya telitinya setengah mati. Sakit ini rasanya saya sering ribut dengan dia. Dia lebih kejam dari dokter. Saya bilang kita makan mie. Kita pergi cari sampai menolong lidah ini. Mie tantan saya suka. Tahu mie tantan dihadirkan 2 mangkok. Loh, kok 2 mangkok? Dia suruh orangnya, pisahin ya saus cilinya. Padahal itu udah di dalam. Bukan cili tambah. Lah Singapura cili apa sih? Lu kok begini sih? Ngomong dari awal kalau gak boleh. Pak, nanti lu sakit. Marah saya, tapi marah saya juga mikir. Dia juga capek. Saya kan bangunin dia karena gak bisa tidur. Dia bangun karena lagi tidur. Saya yang jahat sebetulnya. Baru saya pikir. Jadi suami yang 100% ideal. Tak jadi, tak bisa. Maka kita harus progres. Selagi bisa baik pada suamimu. Bisa manis pada istrimu. Jalanilah. Selagi harmoni dengan anakmu. Nikmatilah. Maka pembelajaran dalam hidup ini harus jadi bagian yang kita perhatikan. Kemanapun kita melangkah, selalu ada 2 titik. Ini jalan Tuhan, ini jalan setan. Kamu masuk jalan setan, bisa turun, pindah ke jalan Tuhan. Kamu jalan Tuhan, naik, bisa ke jalan setan. Tapi kamu pikir, kamu di jalan Tuhan. Miris. Di jalan Tuhan, orang bisa pisah lagi. Tambah naik, apa tambah turun. Kita gak sadar, kita pikir kita on the track. Padahal turun. Maka kalau dia pukul kita, ada problem, bersyukur. Cepat doa. Tuhan, ajar aku apa. Maka kalau Alkitab bilang, terutama tolong semua orang, saudaramu seiman, jangan berhenti. Siapa yang bisa kau tolong, tolonglah. Siapa yang bisa kau bahagiakan, bahagiakanlah. Kami sendiri sakit, perlu uang. Tapi ada yang datang, yang saya tahu berjuang gila nih orang. Keluarga kita, ini ongkosnya dari mana, tiket kan mahal. Tiket lagi mahal. Ya dapat kemarin tiket segini. Ma dia mau pulang, titipin dah. Kita sendiri lagi bingung. Udahlah, nanti Tuhan tolong. Maka apa yang bilang Niko, saya pernah ngalamin dan memang itu kebodohan kita. Orang minta kebaikan kita. Padahal tidak diminta pun, mestinya kita baik. Ya.
Saya pantang meminta apapun. Saya percaya Tuhan pelihara. Maka orang yang jahat sama saya pun bisa bantu saya. Kadang-kadang saya juga bingung. Ini orang bisa-bisanya mampir kemari. Tapi itulah Tuhan. Ya, nah oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari peristiwa yang saya belajar. Tidak ada sakit terlalu mahal, tidak ada sakit terlalu murah. Kalau saya cerita, angka yang saya mesti bayar, dari kemarin kan saya sudah share. Pompa jantung saya 4M. Lah klaimnya kan mesti diganti. Saya nggak tahu semua. Total, waduh. Melihat angkanya, asuransi saya. Karena teman-teman, saya sendiri nggak pernah mau. Ada sakit, ternyata ada sistem katanya, bisa masuk, ya tahu lah. Baru 2 bulan, diterima klaimnya, yang gila itu. Kenapa? Karena dokternya, teman juga, orang Indonesia, lulusan Amerika. Dia bikin protokol teknis, historis penyebabnya. Menyebabkan ini nama besar nih, Medtronic apa semua. Tampaknya asuransinya juga punya ketentuan, tidak pernah tidak dibayar, diberesin. Rugi asuransi. Ngeri ya? Udah rugi. Biayain saya. Saudara tahu yang ke rumah sakit. Tiap malam saya cuma kalau udah stres, udah apa. Apalagi kalau hitung angkanya. Cetek. Mati kita. Berapa lama itu? Hampir 120 hari. Serem loh saudara. Tapi saya kan gak bisa keluar. Saya gak bisa lari. Mau jalan aja gak nyanggup. Jadi bagi saya gini, waduh ngeri amat nih. Tapi bagi saya gini, Tuhan paku saya, pok. Diam loh situ. Tapi ini gimana nih? Urusanku. Saya disuruh berserah sama dia. Suruh percaya sama dia. Ngomong gampang. Doa gampang. Maka saya senang. Kalau kalian datang saya suruh doa. Satu anak muda datang. Om jangan saya dong. Kamu doa. Kamu pikir saya ini super apa? Semua dengar doa kita. Jangan sungkan doain pendeta. Pendeta belum tentu lebih baik dari kau. Banyak pendeta bajingan yang hanya memperkaya dirinya. Banyak pendeta pedagang yang tidak memikirkan dombanya. Dan jangan lagi mau tertipu. Sedihku adalah kalau kalian masih tertipu dengan gaya-gaya pendeta seperti itu. Kebenaran adalah kebenaran untuk dijalankan. Kalau kamu tidak mampu menjalankan kebenaran, artinya cuma satu, kamu belum benar, itu aja. Kalau belum benar, berdoalah supaya kamu bisa benar. Tidak usah argumen, percuma, setan makin senang. Makin kuat argumen kita, makin kuat pembenaran diri kita, makin loss pertahanan kita. Maka Tuhan bereskan semua. Itu tahu. Saya nggak pernah bisa pegang ini. Mau coba-coba ikut, gemeter tangan saya. Sampai overload, saya suruh anak bersihin. Nggak tahu lagi, saya nggak baca. Karena rupanya geger. Saya memang anak bangsa. Saya pendeta yang bertanggung jawab ketika bikin sekolah. Itu bukan sekedar karena saya Kristen. Supaya bangsa ini tertolong. Dapat suplai pemimpin bagus. Dan pemimpin itu Kristen. Maka waktu mau pemilu, saya nggak bisa pulang. Saya ngomong sama dokter saya yang Indonesia. Dok tolong ya atur. Supaya saya bisa ikut nusuk hari Minggu. 2 hari apa 3 hari lebih awal di Singapura. Waduh, saya rapat dulu karena kita tim. Dok, lo rapat mau rapat terserah. Apa kata rapatmu? Yang penting pesankan hasilnya. Boleh. Hanya urus. Udah daftar kedutaan. Kedutaan bilang oke, akan datang ambulansnya. Tapi ternyata gak bisa datang. Kita akan dijemput.
Tapi harus di sana. Dokternya ikut loh. Siapa Bigman Sirait? Dikawal sama dokter jantungnya. Orang Indonesia yang baik hati. Yaitu dokter Nicholas. Ini ahli jantung luar biasa. Pak, saya ikut temenin. Saya sih tadi pagi udah nih. Saya sekarang temenin Bapak. Kita pergi. Saya mau nusuk. Di luar tahu saya. Media datang, ceter. Di Singapura geger. Prediksi mereka, karena ada orang KBRI datang, lalu lapor saya, cerita. Mereka rapat. Ya, mereka perhitungan 30.000. Ternyata jadi 50.000. Sampai tengah malam. Dari Botanic Garden, ngantri. Sampai ke Orchard, ke kantor kedutaan. Gila, buaca. Traffic jam jalur itu. Lalu mereka analisa. Kenapa? Di Straits Times, di TV Singapura, Bigman Sirait lagi nyolok. Banci kamu. Tidak tanggung jawab kamu. Kalau kamu tidak membela bangsamu. Untuk apa kamu hidup? Jadilah garam dan terang dunia. Hanya naik 50.000. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi satu lari gampang. Ya, temannya seorang pengamat. Dia sebut nama saya tahu. Pengaruhnya besar. Golputnya menurun. Saya merasa gini, kalau itu betul, saya nggak tahu ya. Ya Tuhan udah pakai saya. Kalau itu nggak betul, ya Tuhan udah kerja. Tak lewat apapun itu. Lalu dari Surabaya datang lagi. Ini ada rombongan. Dari Jawa Tengah, KTP-nya Surabaya. Udah mutusin kami. Tahu-tahu nongol. Satu mobil, satu keluarga. Semua ikut nusuk. Karena lihat video you. Saya kaget. Karena memang video saya kan 3 hari sebelum pemilu. Sampai saya bercanda. Ini gue pulang Indonesia, diciduk nih. Sama 02. Bikin masalah. Tapi demi Tuhan yang hidup. Di sakitmu harus jadi berkat. Kesempatan itu gak 2 kali. Besok sakit keras, tolong pemilu dong, saya mau nusuk. Mana ada? Maka waktu Tuhan gerakkan, bergeraklah. Tanggung jawab itu muncul. Pulang dari situ saya kayak kolaps juga. Karena penyakit saya berat. Jadi saudaraku, jangan pernah bergereja karena pendeta Bigman Sirait yang khotbah. Siapapun yang khotbah, karena kita keluarga. Datanglah, saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur. Jangan pernah jadi pengikut Bigman Sirait. Celakalah kalian. Ujungnya cuma satu, ikut aku, kubawa kau ke neraka. Pak, saya mau ke surga, ikut Kristus. Kita jalan sama-sama. Ya, anak-anak muda, jangan kejuntrongan, lompat sana, lompat sini, demi kuping supaya puas dengar musik. Ibadah itu bukan itu. Kadang-kadang jengkel. Lu ikut Tuhan Yesus ya, suka kesel, dengerin kalimatnya. Ikut Yohanes Pembaptis, jengkel. Orang udah ngantri mau dibaptis. Ular beludak kau pinggir di depan orang banyak. Gila ini manusia. Gak punya etika. Yesus lebih sadis lagi. Kau Farisi, kau ahli Taurat, ke neraka kau. Gak masuk surga. Tapi jahatmu, kau tutup, kau halang-halangi orang yang mau ke surga. Kalimat apa ini? Maka Injil menyuarakan kebenaran mengakibatkan benturan. Tapi jangan, karena kamu gak bijak, berbenturan lalu bilang Injil. Kamu penjahat. Paulus digebukin. Paulus dianiaya. Tidak mengapa. Tapi banyak jiwa yang dibawa. Maka kali lagi, saya bersyukur. Saya boleh sakit. Saya bersyukur. Lewati masa krisis. Saya bersyukur. Mati itu begitu dekat. Saya hanya tahu diri saya. Kelemahan saya. Kekurangan saya. Di mata banyak orang, saya hebat.
Di mata banyak orang, saya luar biasa. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tunjukkan saya. Sehingga saya ingat lagu. Di depan mata Yesus. Nyata semua kesalahanku. Nyata semua kelemahanku. Kadang saya doa. Tuhan ampun. Aku mau ikut tahu. Tapi tahu kata tadi marah. Aku jengkel. Batin menjerit. Entah apa yang dia mau lakukan. Tapi aku tidak mau kehilangan apa yang sudah ada di tangan. Saya harap kalian semua pegang, maju. Begitu saya sadar, sudah mulai enak pegang handphone. Saya baru tahu, ada 2 jemaat kita meninggal. Satu orang tua, kita bisa bilang orang tua. Tapi satu orang yang bantu Pama. Dia suka operator di Wisma Bersama, di Salemba. Dipanggil Tuhan, belum 40, Cahyono. Saya tidak ngerti. Tuhan kasih saya hidup. Dia nanya masih kecil. Kenapa dipanggil? Saya pendeta. Saya harus jujur. Gampang saya ngomong. Tuhan tidak mungkin kita intervensi. Gampang saya ngomong. Tapi hatiku menjerit. Why God? Tapi aku tidak boleh marah sama dia. Yang ku tahu panggil istrinya, anaknya. Apa planning kalian? Saya akan bantu sebisa saya bantu. Yang saya tahu hanya itu. Tapi itu membuat saya bertanya-tanya. Saya juga baru tahu hari ini. Adik saya, anak tante saya, ternyata dia meninggal 2 minggu lalu. Lagi lari, jogging dengan teman, jatuh mati. Saya sudah mau mati, dikasih hidup. Why God? Tapi pertanyaan itu saya balik. Saya cuma bisa bilang, God, hidup ini misteri. Maafkan aku. Aku salah bertanya. Mestinya aku katakan, bukan why God, what can I do, dear God? Apa yang harus kulakukan? Supaya hidupku berkenan. Supaya hidupku benar. Kan itu kalau orang meninggal di sekitarmu, jangan sekedar terlalu enteng. Kasihan ini itu. Coba renungkan baik-baik. Akan tiba waktu itu pada kita. Mati orang mati sudah tidak tahu apa-apa. Maka pengkhotbah bilang, lebih baik orang mati, lebih bahagia orang mati daripada orang hidup. Karena dia lepas dari persoalan dunia. Kita yang masalah. Saya berharap semua kita yang muda-muda belajar. Hidup kita di tangan Tuhan. Saya merasakan betul pemeliharaan dia. Jangan pernah bermain. Kalian boleh nikmati rezeki yang dikasihnya. Kalau Tuhan titip kekayaan, pakai baik-baik. Jangan sok miskin. Kalau kamu miskin, jangan bilang anak raja. Lalu kamu hidup seperti orang kaya. Penipu kamu. Uang Tuhan titipkan banyak yang bisa kamu tolong. Uang kamu sedikit, kamu bisa buktikan pada orang. Di kemiskinanmu, kamu tidak merengek, kamu tidak mencuri, kamu tidak menipu. Ingat itu baik-baik. Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti pimpin kita. Kami tinggal di apartemen teman. Mau disewa orang tadi. Lalu karena agennya datang,
Kita dengar. 8.000 per bulan. Kalau kita yang bayar berapa ribu nanti. Kita pakai apartemen 2 bulan, 4 bulan. Bisa atur sampai nggak ada waktu itu penyewa. Jadi kami yang pakai. Saya mulai perhatiin detail. God, thanks. Nah saudara yang sakit, tante ini sakit juga, cancer ya. Siapa lagi yang sakit? Ingat pesanku, jalani saja. Kalau harus periksa, dokter bilang sembuh, puji Tuhan, besok mati, haleluya. Nobody knows. Dokter bilang, waduh umur you tinggal sebulan, thanks so. You udah kasih tahu saya, kerjakan sebulan apa yang bisa kau kerjakan. Belum tentu kamu mati bulan depan, karena mulut dokter itu. Tuhanmu. Maka dokter tidak boleh mengganggu bahagia kita. Itu informasi, pengetahuan. Apa yang kita perlukan, obat apa, itu tanggung jawab kita. Makan obat tepat, operasi tepat, dokter tepat, belum tentu hidup tetap. Bersandar pada Tuhan. Hidup benar. Maka hidupmu tetap. Karena apa? Hidup di dunia. Kau mati, hidup di surga. Hidupmu berkelanjutan. Kita yang sakit-sakit ini, yuk belajar bersyukur. Jangan pernah tampil kayak orang sakit. Dan ingat, kalau kalian sakit saya doain sembuh. Jangan bilang, Pak Big Man doain saya sembuh. Bodoh kalian. Tuhan yang pegang kalian. Lewat namanya Big Man Sirait. Saya paling senang kalau cucu saya doain saya. Sampai kemarin dia lupa. Tuhan, doain Opung supaya cepat sembuh. Berkati ya Tuhan makanan ini. Hah? Saya mau dimakan sama dia. Dia rupanya ingat doa makannya. Saya pernah punya cerita begini, tapi saya tidak menduga lahir dari mulut cucu saya. Saya dianggap makanan. Ya anak tulus ya, mana dia ngerti. Tapi di rumah katanya selalu Opung biar sembuh Opung. Itu jeritan babe, apa namanya anak kecil. Bagi saya itu doa yang indah, tulus. Tuhan perhitungkan. Tapi bagaimana cucumu akan perhitungkan itu? Kalau dia bilang, Opa mana pergi? Puji Tuhan. Dia benci sama kita. Kan gak enak. Ya, buatlah kita juga dikenal. Hidup kita berkenan. Jangan pernah sayang. Jangan pernah pelit. Apapun jalannya. Yang sakit, ingat tadi. Yang punya persoalan, jangan anggap persoalanmu terlalu besar. Pak sudah begini, gak bisa berubah. Siapa kau? Gunung saja bisa berubah. Sekeras apa kamu? Tidak ada hati keras. Kecuali kau yang keraskan. Tidak ada setan bisa mengeraskan hati. Kecuali kau yang menyerah kepadanya. Kalau kau mau hati yang lembut, berserah pada Tuhan. Jangan buat keputusan salah lagi. Maka Tuhan akan mampukan. Itulah Tuhan bisa menolong kita. Membenci musuh kita. Itu Tuhan. Gak kepikiran ya. Kok bisa? Tuhan tolong. Tuhan pimpin. Kadang-kadang kita kaget. Yang kita tolong, diperhadapkan pada orang yang pernah menipu kita. Jangan lari. Kerjakan. Cara Tuhan itu indah. Bersyukur pada Tuhan. Dan akhirnya susah. Selama saya sakit. Di rumah sakit selalu. Ini orang siapa sih? Pak Bigman, tamu you banyak amat. You kerja apa? Saya pastor. Kok banyak yang datang? Umat. Padahal teman datang seliwar ya. Kok mereka pada datang dari Indonesia? Iya. Kok banyak bener? Ya, saya nggak tahu. Tapi saya bahagia. Saya punya teman banyak. Yang mau ke Amerika, mau pergi.
mampir. Papi main baba, Surya nggak lama-lama kita mampir, ntar malam mau flight lanjut. Ya thanks. Tuhan buka lagi mata saya. Kau sakit, kau lihat. Kau sendirian? No. Aku yang ngatur siapa yang datang. Aku yang berhentikan siapa yang masuk. Bagaimana kalau kamu sakit, dimaki-maki orang? Sakit kan? Maka bertuhan. Demi Tuhan yang hidup. Apa yang saya jalani? Memahami misteri Allah adalah tak bisa kau pahami sepenuhnya. Perhatikan. Rahasia memahami misteri Allah adalah tak bisa kau pahami sepenuhnya. Karena itulah perlu iman. Maka pengharapan akan kuat pada hidup yang akan datang. Seperti Paulus cerita, seperti ibu hamil yang mau melahirkan anaknya. Aduh sakit, mules, waduh udah kontraksi, aduh jerit-jerit dia. Harapannya apa? Anak itu lahir. Begitu anak itu lahir, lupa sakitnya. Anak bahagia setengah mati. Hei perempuan-perempuan, celakalah engkau kalau engkau lupa melahirkan rasa melupa melahirkan anakmu. Karena itu adalah diskusi Tuhan dengan suami-suami waktu kerja ada buntu sana, buntu sini. Tahu-tahu ada kerjaan yang bagus. Ada jalan. Oh thanks God. Taulah kau, Tuhan lagi menolongmu untuk bertanggung jawab atas keluargamu. Membangunnya. Maka semua orang tua sekarang, demi Tuhan yang hidup, yuk kita wariskan iman pada anak-anak. Opa oma wariskan iman pada cucu-cucu. Biar mereka lihat. Ingat ya, kita hidup dekat, mati dikenang.